Nilainya 9,9. Beliau yang ngundang saya, Bu. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku sedikit. Tuh, Pak Gubernur, saya pernah kasihan salah menerima honor di Makassar ceritanya ini. Selesai saya ceramah, dikejar sama-sama MC. Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Kenapa? Jangan buru-buru Ustadz, tunggu dulu. Saya tunggu. Begitu dekat sama saya, dia kasih keluar amplop. Langsung kusambar. Kan malu juga kalau lama dilihat orang Pak tuh. Langsung kasih masuk kantongku. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopirku, Alhamdulillah, runtuk kidale. Dapat ki rezeki. Sekalinya kubuka, astagfirullah. Salah kasih panitianya. Apa nak kasih Kak? Susunan acara. Pak Gub, ini jangan dicontoh kasihannya, ini contoh yang jelek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Dari 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran, ayat ini yang Allah pilih setiap Jumat pasti dibacakan khatib. Allah ingatkan kepada kita, dasat hati ke hati, kamu Islam bisa jadi matimu tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok, amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Kamu tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Saya sarankan kepada saudara-saudara yang sudah terlanjur terima, agar kalian tidak memikul beban dosa yang berat, kembalikan uangnya orang. Termasuk Bapak Ibu para pegawai negeri yang suka memakan uang perjalanan dinas padahal tidak ada. Ini kita bikin dulu perjanjian ini, gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Siap nih mago. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Dulu sebelum pilcaleg itu caleg biar tidak diundang datang juga. Sekarang kita syukuran 80 tahun, anggota DPR berapa yang hadir malam ini? Mana itu anggota DPR malam ini? Mana? Pak Gubernur, berapa anggota DPR-nya Bapak? Ada berapa di sini? 50? 55. Berapa biji yang hadir malam ini? Nggak mungkin juga rapat, nggak mungkin rapat malam ini. Yang hadir kita doakan terpilih lagi. Waktu mau dipilih sama-sama kita orang Bugis,
Sama-sama kita kaili, sama-sama kita jawab, pilih saya, ada masalahmu telepon, ini kartu nama saya. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Banyak begitu di sini? Banyak? Jangan salahkan mereka, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kau pilih? Kenapa kau pilih? Lebih parah lagi, kau sudah dibohongi 5 tahun, datang lagi bawakan kau sarung, kau coblos lagi. Inilah aslinya beleng-beleng. Kau ketawa, nah kaulah semua itu korbannya. Jangan Islam gimik-gimik, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, kan bukan dia kau pilih waktu pilgub. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, capek. Lebih kau tinggal di rumahmu, bisa juga kau nonton di YouTube itu dasat. Alhamdulillah, karena kita di absen, akhirnya kita hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Dengar ibu, itu setan paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Ibu-ibu senang enggak digosipi? Senang enggak? Kenapa paling kau gosip orang? Itu setan kan digosipi kalau ceramah. Maka dia setan itu berusaha menggagalkan agar kita tidak datang pengajian. Apakah telah duduk di sini setan menyerah? Nagoda kau lagi. Jam aku dengar ceramah, jam aku dengar ceramah. Pegangi HP-mu. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Ibu-ibu yang pegang HP saat ini sesungguhnya kena godaan setan. Ini siaran langsung tongi baru 2 ji penontonnya. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu masih juga kau pegang? Bukan mau kau godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu bu, simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP, sedoakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Ibu, saya musafir ini, musafir. Makbul doaku. Kawin suamimu. Simpan dulu HP, simpan dulu HP. Boleh simpan? Bisa. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Tapi mau dengar nanti kalau pulang ke Ustaz. Tenang mako, itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Jadi ibu tenang-tenang biar dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz. Tenang, nonton YouTube. Berani Berkah Sulawesi Tengah. Salah judulnya nanti, Berani Berkah. Ini berani penting sebelum saya lupa. Biar kau cerdas, kalau penakut tidak ada gunanya. Biar kau hebat, tapi kalau penakut tidak ada gunanya. Maka orang Bugis itu filosofi memilih pemimpin. Yang pertama maca, cerdas. Yang kedua warani, berani. Biar kau pintar tapi penakut, tidak ada gunanya. Tapi jangan kajili-jili. Beda lagi itu. Nah bilang orang Bugis, malulu. Jangan itu kotor. Ya, seperti babi yang lari. Babi kan tidak ada belok-beloknya kan kalau lari. Kenapa? Karena pendek lehernya. Maka orang-orang yang pendek pikirannya biasanya itu beraninya berani salah-salah. Bagus ini berani. Nah, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, tenang, dengar, biar dia rekam. Sudah itu jangan lupa nonton itu. Jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa? Saya ajak kau like and share ketawa. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Bapak-bapak, kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis amalmu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya.
Nak gocang itu teng 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 teng. Ndak juga nak kasih pegang kok. Nak pakai Cina-Cina aja kok habis amalmu. Tapi kalau kau follow das atlatif, dapat kau ilmu. Oh, mengerti. Oh, mengerti. Yang kedua, ibadahmu bisa sempurna. Yang ketiga, kau dapat amal. Yang keempat, kau sebarkan, dapat kau amal jariah. Maka yang belum follow das atlatif, follow das at. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu, Pak Gub, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kok itu. Nggak ada kakimu? Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan sini, Pak? Ada? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa dihitung? Kalau satu-satu biar banyak bisa dihitung. Ini borongan dia datang dan laju. Maka Nabi tanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun aku tak catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu kulakukan. Tidak bisa kucatat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Oh ya? Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Gubernur Sulawesi Tengah. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Itulah sebabnya ulama-ulama dulu kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka kalau kumpul mereka hafsian salawatan. Itulah ulama-ulama dulu kita di Sulawesi Selatan juga di sini, kalau masuk rumah baru dia barasanji. Kenapa? Banyak salawat di dalamnya. Dan kalau kalian berkumpul bersalawat, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Ibu wakil gubernur yang saya hormati, saya perlu informasikan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjuk mako. Angkat tangan, tidak ada dosanya di sini. Kami, ini semua yang duduk di depan, carita semua. Kau lebih banyak lagi. Ini yang bicara, banyak juga dosa saya. Jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Sebut mako. Nabi pertama diciptakan, dilahirkan, Nabi Adam. Ada dosanya? Ada. Makan buah huldi, dosa. Nabi Ibrahim, ada dosanya. Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Nuh, ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Yunus, ada dosanya, dia tinggalkan dakwah, dia berasangka buruk kepada Allah. Itu Nabi, apalagi ibu yang banyak utangnya. Ditagih, enggak ada, kesan enggak ada. Padahal ada itu. Mana ada rendah ada dosanya. Saya banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya pergi jogging, bisa malku. Baru kak turun dari mobil, Allah kerim. Di depan dada, sebelah kanan kalepak, sebelah kiri pantat, di depanku Pak. Nabi bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya Pak? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang amalnya sebelah kanan, makanya ada namanya malaikat kebaikan. Ditimbang dosanya sebelah kiri,
Maka ini malaikat dua, masing-masing dia catat. Itu makna wala talbisul haqqa bil batil. Anda tidak gabungkan antara hak batil. Dosa dicatat, pahala dicatat, nanti di akhirat dihitung. Mana yang lebih banyak, pahalamu banyak, masuk ke surga. Dosamu banyak, masuk ke neraka. Maka kalau kumpul begini, kasih banyak amalmu. Caranya salawat kok. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Kita tanding, mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan mama-mama. Bisa? Oke, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu ya. Diam dulu. Mama-mama dulu. Ras terkuat di bumi. Dipimpin oleh Ibu Wakil Gubernur, Ibu Reni Lamajido. Bapaknya almarhum saya lihat selalu dulu di televisi waktu saya masih kecil di kampung. Gubernur kan dulu bapaknya toh. Oh, dulu kita waktu sekolah SD dihafal semua gubernur seluruh Indonesia. Dihafal. Ya, dari Sulawesi Tengah Lamajido, dari Sulawesi Selatan Ahmad Amiruddin. Sekarang belum dihafal, ganti lagi. Ayo salawat dulu ibu-ibu ya, ikut salawat saya ibu. Salatullah salah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,1. Nah, sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita pak. Ibu-ibu diam ya, ibu-ibu diam. Nah, bapak-bapak ayo. Salatullah ala toha salatullah ala ya. Ngebas sedikit, tidak kencang tapi agak ngebas ya. Suaranya nilainya 9,0. Nah sekarang bapak-bapak diam semua, kita dengar Pak Gubernur dan barisan. Yang di atas, khusus yang di atas. So. Bapak-bapak diam. Kau lihat semua ini pejabat, kepala dinas dan teman-temannya ya. Ya diam semua. Pak Gub, ayo Pak Gub. Salatullah. Mullah. Ala Tuhan. Rasulillah. Salatullah. Salatullah. Ala Yasin. Ya. Ya, kencang-kencang sedikit. Nilainya 9,9. Beliau yang ngundang saya, Bu. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku sedikit. Tuh, Pak Gubernur, saya pernah kasihan salah menerima honor. Di Makassar ceritanya ini. Selesai saya ceramah, dikejar sama-sama MC. Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Kenapa? Jangan buru-buru Ustaz, tunggu dulu. Saya tunggu. Begitu dekat sama saya, dia kasih keluar amplop. Langsung kusambar. Kan malu juga kalau lama dilihat orang Pak toh. Langsung kasih masuk kantongku. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopirku, alhamdulillah runtuk kidale. Dapat ki rezeki. Sekalinya kubuka, astagfirullah. Salah kasih panitianya. Apa nak kasih Kak? Susunan acara. Pak Gub, ini jangan dicontoh kasihannya, ini contoh yang jelek ya. Saya soal honor, ya didengar dulu baik-baik. Saya tambah sedikit perkenalan saya dengan Pak Gubernur. Saya kenal beliau waktu masih camat di Malili. Saya kenal pertama, waktu itu saya dibawa Gubernur Sulawesi Selatan almarhum Amin Sam. Beliau camat, jadi cocok jadi gubernur. Memang bertahap dari camat, bupati, gubernur. Nah, kita doakan lebih tinggi lagi. Entah? Dan saya ingat waktu beliau jadi bupati, tapi setelah ganti, saya diperiksa sama polisi karena ada kabak kesranya yang korupsi. Dia tulis honornya banyak, padahal tidak seperti itu. Banyak juga itu kesra begitu, jangko.
Masa tega kok kesiang honornya ustaz kok potong. Anggota DPR saja yang tidak jelas gimana, kok tidak berani potong. Masa ustaz, biasa itu kurang ajar, lagi na tulis, lagi diteken. Kok kurangi saja nolnya 1, kok tambahi, saya sampai itu kejadian. Yang ketawa, serius orang ini bos. Wakala idan, ya yuk kita salawat bareng-bareng, bisa? Sama-sama kita salawat, bisa? Bisa? Minta tolong kasih nyala HP-nya. Boleh? Ayo kasih nyala lah HP-nya. Yuk sama-sama. Yang punya HP minta tolong dinyalakan ya. Yang tidak punya HP pinjam temannya. Sekemu kasih nyala saya itu HP-mu. Ayo. Kalau artis mau kau begini, ini salawat kau tidak mau. Ayo nyalakan HP-nya, kita salawat bareng-bareng. Ayo, mudah-mudahan yang nyalakan HP-nya itu Allah selesaikan masalahnya dengan cintanya kepada Rasul. Mudah-mudahan yang nyalakan handphonenya ini adalah wujud kecintaannya kepada Rasul. Yuk, sama-sama, yuk, mulai belakang, nyalakan adek-adek. Jangan kau terlalu pelit. Ayo, sana, nyalakan semua. Nanti diambil kamera, kita sampaikan, yuk. Nah, kita mulai geraknya ke kiri. Ya, geraknya ke kiri. Jangan dulu, kita mulai sama-sama. Salatullah, mullah. Ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Simpan lagi. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Anwar Hafid beserta istri, dan Ibu Wakil Gubernur Ibu Hajar Reni Lamajido, dan seluruh yang disebut namanya tadi MC yang saya hormati juga, karena kalau saya sebut satu-satu lama Pak. Saya hormati juga yang disebut tadi sama ketua panitia sama MC, itulah juga yang saya hormati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya waktu ringkas saya mau sampaikan satu ayat, satu surah pendek sekali. Ini surah yang terpendek dalam Quran dan dia turun di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ibu pasti hafal ini ayat surat toh? Karena paling sering kita baca kalau sholat. Pendek. Kan? Apa artinya? Sungguh sudah kukasih kau nikmat yang sangat banyak. Mari kita kaji ini nikmat. Nikmat satu. Ayo, Bapak kira nikmat kepala dinas bagus? Belum tentu. Gubernur hebat? Belum tentu. Kaya nikmat? Belum tentu. Popularitas nikmat? Belum tentu. Mari kita lihat, ada pejabat kaya, ada orang manusia tinggi jabatannya, elektabilitasnya paling tinggi dan terkenal sampai sekarang. Siapa? Fir'aun. Itu Fir'aun Pak, sampai sekarang dikenal orang. Tidak ada yang berani lihat matanya kalau dia bicara. Raja, kaya, sampai sekarang kekayaannya masih dicari. Tapi karena sombong dan tidak beriman, dia hina di hadapan Allah. Mana buktinya? Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, terbuka peluang masuk neraka. Tapi Fir'aun pasti masuk neraka, tidak boleh masuk surga, dijelaskan. Cukup? Tidak. Allah laknat Fir'aun, tidak ada manusia yang suka itu. Sampai detik ini tidak ada satupun manusia suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun masyarakat di Sulawesi Tengah mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama, dituduh saja Fir'aun kita marah. Fir'aun ini marah toh?
Padahal dia pejabat. Raja kaya tidak punya iman, hina. Ada lagi? Kaya. Oke, orang bilang nikmat itu kaya. Ibu, oleh bu, mau saya kasih mobil? Betul. Tapi begitu saya kasih ke mobil langsung stroke, nggak bisa goyang. Mau kok? Mana mau kok yang tadi mau? Mumpun saya ingat, kepala dinas yang hebat bukan hebat mengobati masyarakat, tapi yang mampu menyehatkan masyarakat. Makanya kalian juga jangan minta sakit. Minta kau berdoa BPJS-mu tidak kau pakai. Sehat jauh lebih baik daripada sakit diobati. Bagaimana caranya? Yang perokok, yang kau merokok, sehat jantungmu. Saya malah pernah bicara itu, kalau bisa itu perokok jangan dikasih BPJS. Karena dia sendiri kasih rusak jantungnya. Kalau ada perokok di sini maafkan saya Pak. Kalau bapak bilang baik rokok, oke, besok bapak panggil anaknya yang masih SMP, nak, Piko beli rokok, kita rokok bareng-bareng. Mau bapak? Enggak mungkin. Karena bapak yakin bapak itu rokok merusak. Maka yang baik program kesehatan, ayo hidup sehat, jogging, berenang, enggak perlu bayar. Ajarkan masyarakat jangan diam, gerak kok. Dulu Pak, tidak ada penyakit jantung. Kenapa? Karena nenek moyang kita jalan kerjanya pergi sawah. Ya, sehat, bagus. Kaya, bagus. Saya kasih kok kekayaan, oke. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Kaya, sombong, tidak beriman. Ada contohnya. Siapa? Korun namanya. Kaya ditanya, hebat kekayaanmu dari Allah. Bukan, saya hebat. Itu korun bu, kekayaannya kunci gudangnya di bawah onta. Karena sombong Allah tenggelamkan dengan hartanya. Jabatan, kekayaan, sehat tanpa iman, kata Allah, kamu lebih hina dari binatang. Tahu binatang bu? Kambing. Tahu kambing? Bembe. Tahu bembe? Kambing. Tahu kambing? Mbe. Pak Gub, saudaraku di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, jual nih, bawa ke pasar. Tidak ada yang beli, bawa pulang, potong. Potong rame-rame Pak. Dagingnya jadi coto, tulangnya jadi konro, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil, pelernya bakar obat kuat. Iya toh, kambing tidak ada gunanya, jual, tidak ada yang mau beli, potong, semua dipakai. Tapi kalau ada kepala dinas, malas berjamaah, malas masuk kerja, mau ku apai? Mau ku apai? Siapa mau makan? Mau ku jual? Siapa mau beli? Masuk penjara, masih makan uang negara. Itu makna kalian lebih hina dari binatang. Itu nikmat. Allah kasih itu nikmat. Oke, ada lagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kotil itu Palestina. Berapa banyak anak yang mati kena peluru. Berapa banyak ibu-ibu yang meninggal kena peluru. Berapa banyak orang-orang Islam mati kena peluru. Tidak kena peluru, kena kelaparan. Lihat itu anak-anak Palestina. Lihat itu di Yaman. Lihat itu di Syria ribut. Kenapa? Karena tidak merdeka. Kita punya nikmat merdeka. Indonesia yang selalu saya kelarkan ada nikmat 3A namanya. Pertama, nikmat beragama. Cari negara seperti Indonesia yang nikmatnya beragama. Saudi Arabia, sumber datangnya Islam.
kau mau bikin pesantren, biar kau banyak, tidak mungkin kau dikasih kalau tanpa izin dari kerajaan. Indonesia ada rumahmu kosong, kumpul anak-anak ngaji, jadi pesantren hafal Quran, tidak ada izinnya. Jami dulu Timur Tengah, Malaysia, negara tetangga. Mau kau jadi penceramah, biar kau sarjana dari Timur Tengah, kalau tidak ada izin dari negara, tidak mungkin kau bisa ceramah. Di Indonesia, artis yang baru taubat, modal jenggot, enak kafir-kafirkan kita. Tidak bisa dibedakan mana artis, mana ustadz, mana motivator. Coba maki. Di Malaysia, Brunei, Saudi, Yaman, kalian mau bikin masjid, tidak mungkin bisa berdiri tanpa izin dari negara. Indonesia, cari kau masjid yang ada izinnya. Cari mau kau masjid. Kurang apa nikmatnya Indonesia ini beragama? Ramadan dikasih libur kok. Puasa boleh. Sholat dibikinkan kok masjid. Haji difasilitasi oleh negara, bahkan ditambah namanya subsidi. Lebaran tidak pernah kok dilarang, cuma kadang-kala 2-3 kali lebaran. Karena berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Saya tanya mamaku, mana kita ikuti? Ikut pemerintah. Dia bilang enggak. Kenapa? Menteri Agama saja korupsi. Ayo, satu saja yang tidak diterapkan di Indonesia soal agama. Apa? Syariat Islam potong tangan ketika mencuri. Kenapa tidak diterapkan? Karena kalau diterapkan, saya yakin pegawai negeri banyak hilang tangannya. Banyak itu korupsi kecil-kecil. Kertas kantor 1 rim kau ambil. Printer kau ambil tintanya. Terutama itu rumah dinas. Ganti kepala dinas, hilang semua gorden, sendok, AC, kerjasama kadang-kala pengadaan. Pemain selisih, ambil maku selisih sedikit. Nah tunggu ke malaikat. Pak, kita bersyukur jadi rakyat. Bapak pikir lebih enak ini nanti di akhirat. Banyak semua nanti pertanyaannya nanti ini. Kalau kita apa mau tanyakan ki? Mobil, taksi, motor, Grab, rumah kontrak. Apa pi? Sholat, alhamdulillah. Haji mau sekali, tapi tidak ada uang. Tapi ini semua nanti dipanggil. Itu istrimu pakai jam tangan Rolex dari mana itu? Kalau dilihat gajimu tidak mungkin kau bisa itu. Oh ada surah izin tambang itu anu-anu sedikit. Laba kok. Mau lari ditarik lagi lehernya. Sak. Itu anakmu kok bisa itu di Jumpandang beli rumah. Dari mana kau dapat itu? Nah kalau dilihat gajimu kepala dinas tidak mungkin kau bisa ini. Anu apa? Masuk juga surga tapi babak belur mi pak. Andai pak, andai boleh saya bilang, seandainya dilihatkan ini ada visualisasinya itu para pejabat di akhirat, saya yakin tidak ada mau jadi pejabat. Nah, sudah? Nikmat agama. 2, nikmat alam. Ibu-ibu pernah pergi umroh? Lihat di televisi lah. Dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah atau dari Jeddah, lihat itu pak. Kiri kanan kalau kita naik mobil, kanan padang pasir, kiri padang pasir, tidak ada padang rumput. Tidak ada. Badainya di sana bukan angin topan, tapi apa? Badai pasir. Lihat gunungnya. Tidak ada hijau, coklat, batu. Tidak ada air jatuh-jatuh.
Maka jangan heran orang-orang Arab dari Timur Tengah datang ke Bogor, datang ke Bandung hanya mau lihat gunung. Habis uangnya puluhan juta, hanya mau lihat gunung. Kalian orang Palu, tidak perlu kau keluar uangmu untuk lihat gunung. Keluar kau dari rumahmu, ada mi gunung kau lihat. Nikmat alam. Iya toh? Orang Australia keluar uangnya berhari-hari, bahkan bisa habis uangnya ratusan juta untuk Indonesia, pergi Bali lihat sawah. Hanya pergi lihat sawah, bayar duitnya Pak. Kalian orang Sulawesi Tengah tidak perlu keluar uangmu lihat sawah, sudah ada sawah di depanmu. Justru orang Indonesia pergi Bali hanya mau lihat pantat.